berbicara tentang melayani, berarti kita harus bisa merasakan pada titik terendah. Rakyat kami begitu susah, bahkan kita belum bisa mewujudkan apa yang mereka impikan. Damai sejahtera dan sukacita ini, itulah yang menguatkan saya dalam kesesakan. Di mana ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera. Satu mujizat yang membuat saya benar-benar terharu. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Memberikan kesempatan yang besar kepada kami. Sehingga kami dikasih peluang untuk bahkan dipaksa untuk berkompetisi. Shalom pemirsa, kali ini kembali bersama saya Akim Oe di Oe Podcast. Kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ferdinandus Kaina Kaimu SPD SMC. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Bapak hadir di tempat kami. Ini satu kehormatan buat kami. Bapak boleh berada di tengah-tengah kami untuk mensupport kami Oe Podcast. Bapak boleh ya kita berbincang-bincang, ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Bapak berbagi pengalaman bagaimana pertolongan Tuhan buat Bapak dalam mengikuti kontestan untuk menuju menjadi sekda di Papua ya Pak ya. Papua Selatan tepatnya ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, boleh ya Bapak kita mulai ya. Boleh. Jadi Pak Ferdinand izin sebelumnya mohon maaf dengan segala keterbatasan kami. Bapak boleh ada di tempat kami, ini satu kehormatan. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan tentunya pemirsa khususnya Papua Selatan juga ingin mendengar betapa besar pengalaman Bapak bersama Tuhan dalam mengarungi berbagai masalah sehingga mencapai titik puncaknya saat ini ya Pak ya. Jadi ada beberapa hal Pak yang boleh kami tanyakan. Apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak ini maju dalam kontestasi sebagai sekda di Papua Selatan ini Pak? Baik. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya juga kami sebagai pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas izin Tuhan yang begitu besar kepada Ibu Akim. Terima kasih Bapak. Yang sudah memperbolehkan kami bisa bergabung di Oe Podcast Bapak. Podcast. Iya, Oe Podcast. Oe Podcast yang luar biasa. Iya, terima kasih Bapak. Sebagai pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, ya membuat kami tergerak untuk menjadi contoh atau potret kehadiran Tuhan di dalam birokrasi. Amin, betul. Saya punya impian dan saya punya keinginan untuk maju sebagai sekretaris daerah Provinsi Papua Selatan ini karena melihat betapa susahnya rakyat kami. Rakyat kami begitu susah, bahkan kita belum bisa mewujudkan apa yang mereka impikan. Oleh karena itu, atas dorongan dan berkat besar daripada Tuhan boleh memberikan saya. Terutama saya bersyukur bahwa sebuah kebaikan daripada Tuhan itu mengantarkan saya untuk mengikuti seleksi. Bahkan diizinkan oleh pemimpin-pemimpin di wilayah Papua Selatan. Luar biasa. Untuk memberikan ruang ini kepada kami. Jadi karena ini ya Pak ya, karena Bapak terbeban melihat masyarakat yang berada di Papua Selatan ini ya Pak ya. Susah. Iya betul, luar biasa, satu tujuan yang mulia ya Bapak ya. Tentunya kalau kita mempunyai tujuan yang mulia, harapan yang besar, Tuhan berkenan sehingga Bapak bisa mencapai sampai titik ini ya Pak. Luar biasa. Lalu Bapak, bagaimana perjuangan Pak Ferdinand dan apa pertolongan Tuhan yang Bapak rasakan dalam proses Bapak memulai dari awal untuk menuju menjadi sekda ini Pak? Pasti banyak pergumulan ya Pak ya. Pergumulan dan tentunya ada pertolongan Tuhan dalam proses ini. Boleh Pak
diceritakan kepada kami dan juga kepada pemirsa. Baik, sebagai orang yang berasal dari orang yang susah, tentunya perjuangan yang begitu berat. Ketika kami harus berjuang dari titik nol, pada waktu kami mulai mendaftar, posisi kami hanya sebagai sekretaris daerah kabupaten. Oh, jadi sebelum masuk ke provinsi ini ya Pak ya, Sekretaris kabupaten. kabupaten ya. Sekretaris Itu kabupaten bukan di daerah Merauke ya berarti Pak? Bukan. Oh. Nah, Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten. Ada Kabupaten Merauke, ada Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Mapi. Oh, Tapi salah satunya dia. Ya, salah satunya dari Kabupaten Mapi yang ikut Oh. kontestasi dalam bagaimana kami mengikuti seleksi Sekda Provinsi Papua Selatan. Perjuangannya sangat berat dengan keterbatasan kami. Kami hanya mengandalkan satu pribadi. Tuhan Ya, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup luar biasa. dari ribuan tahun, bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan yang sama pula yang membantu saya sampai dengan posisi hari ini. Begitu banyak beban, begitu banyak tantangan, bahkan untuk memulai tes saja kami kesulitan, tetapi kami percaya Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh. Sepenuh hati, betul. Karena Tuhan itu ada. Amin, amin, amin. Tuhan akan selalu bersama-sama kita. Amin. Ketika kita ada di dalam Dia. Jadi pada saat Bapak nih mulai maju ke mulai tes ini kan tentunya Bapak kan banyak ya Pak saingannya ya. Dari kabupaten-kabupaten yang lain tentunya ya. Nah, ini Bapak mengalami satu perjuangan yang terberat itu apa Pak? Perjuangan berat karena mulai saat kami mendaftar kami berkompetisi sebanyak 8. 8 peserta. Bukan 8 tapi 12 orang. 12 orang kita yang menjadi kandidat dalam ikut seleksi pertama. Kemudian masuk ke 8 besar. Kemudian masuk ke 3 besar. Seperti disaring ya Pak ya? Ya, disaring sampai tinggal saya sendiri. Oh, luar biasa. Dan sesuatu yang spektakuler yang boleh saya rasakan mujizat Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Kami orang-orang yang menurut manusia tidak masuk di dalam hitungan. Tidak masuk dalam hitungan, tetapi atas kemurahan Tuhan boleh mengantarkan kami pada amanah besar ini. Dan kami pun menyadari bahwa amanah ini adalah mempunyai tujuan. Tuhan memiliki tujuan yang besar di dalamnya. Iya. Semoga apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk mencerdaskan, mensejahterakan, bahkan menghapus air mata. Ya Pak ya. Saudara-saudara kami di Papua Selatan mungkin bisa terwujud. Amin, amin, amin. Itulah yang menjadi pergumulan hidup kami yang sampai dengan hari ini. Kami senantiasa bergumul untuk itu. Itulah yang mendasari saya. Mendorong Bapak ya. Mendorong saya harus membuktikan kepada semua bahwa kita harus berusaha. Berusaha kalau dengan keadaan manusia kita tidak mungkin. Biarlah kita menyandarkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Amin, luar biasa. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhanlah yang akan menjawab semua doa. Apa buktinya? Saat ini saya bisa bicara. Ya, puji Tuhan, benar-benar. Dan diberikan amanah oleh negara. Melalui Bapak Presiden. Melalui Bapak Menteri Dalam Negeri. Melalui semua pihak. Melalui Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan semua stakeholder masyarakat dengan doa mereka. Adat istiadat. Masyarakat lokal maupun masyarakat Nusantara mendukung dengan doa. Dengan doa-doa yang tetesan luar air mata biasa. ya Pak ya. Tetesan air mata dari hamba-hamba Tuhan. Luar biasa. Dari semua orang-orang yang mengandalkan Tuhan mengantarkan saya bisa ada di sampai di tempat saat ini Pak ya. Pak, apa yang membuat Bapak, apakah waktu Bapak
mengalami proses demi proses. Ada nggak Bapak tuh sampai merasa kayak sudah hopeless, udah kayak putus asa gitu Pak? Pernah nggak Bapak mengalami itu? Ya. Sebagai manusia, perasaan sebagai manusia pasti ada. Ketika kami sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa terpilih, atau setelah melewati seleksi ya, lalu semua proses sudah dilalui, lalu kami harus menunggu selama kurang lebih 9 bulan dalam ketidakpastian. Jadi dalam 9 kurun waktu 9 bulan itu Bapak belum mendapatkan satu gambaran atau jawaban yang jelas ya Pak ya? Setelah masuk 3 besar kita masih harus menunggu beberapa bulan. Jadi 9 bulan itu adalah rangkaian dari awal tes sampai menunggu sampai diumumkan ya Pak ya? besar, menunggu diumumkan 3 besar itu kan kita menanti dalam sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Nah, dalam proses itu kami sebagai manusia kehilangan harapan. Bahkan kami sudah menyatakan sudahlah, biarlah kami gak jadi apa-apa juga gak apa-apa. Kembali ke masyarakat. Ada satu kekuatan yang selalu ada di dalam hati saya, itu sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita ini itulah yang menguatkan saya dalam kesesakan. Ketika dalam proses-proses masa penantian yang begitu tidak menentu, saya memiliki sukacita. Luar biasa. Damai sejahtera dan bersyukur terhadap apa yang ada. Dengan kita sehat, dengan kita ada saat ini saja, itu sebuah anugerah. Puji Tuhan. Anugerah adalah sebuah pemberian yang cuma-cuma. Iya betul. Dari Tuhan kepada saya. Jadi Bapak hanya menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan ya Pak. Luar biasa. Dalam penantian yang penuh dengan ketidakpastian, Bapak tetap berharap kepada Tuhan. Percaya dan beriman kepada luar Tuhan biasa Yesus Bapak. yang dahsyat. Ya, ini yang jarang Pak kita miliki. Kalau kita menghadapi satu problem masalah seringkali, Tuhan kenapa begini? Lalu kita mundur. Tetapi iman Bapak membuat Bapak berhasil sampai hari ini. Kita lanjut ya Pak ya. Adakah Pak firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat Bapak pada saat Bapak menghadapi masa-masa sulit itu? Ya. Sebagai hamba yang selalu berharap kepada Tuhan dan selalu dikuatkan oleh hamba-hamba yang selalu membantu saya di dalam menguatkan iman. Saya sangat percaya kepada iman dalam Matius 17 ayat 20. Puji Tuhan, kita baca ya Pak, supaya pemirsa yang sedang mengalami dalam kelemahan boleh mendengar firman Tuhan ini dan pemirsa juga boleh dikuatkan. Amen. Kita baca ya Bapak ya. Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ayat 20 saja Bapak. Matius 17 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ia berkatalah kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa ya Bapak. Kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi saja. Ya, kita bayangkan saja. Bahkan mata pun harus pakai kacamata bagi kita yang sudah umur 50-an yang betul. Setitik biji sesawi kita tidak sedikit tidak terlihat oleh kasat mata. Terlihat tapi kecil sekali. Kecil sekali. Kalau ukuran Tuhan menyatakan sekecil itu kita mampu memindahkan gunung, apalagi kita memiliki seperti lereng atau itu betul, imannya besar, luar biasa. Inilah yang membuat saya sangat percaya. Kalau hanya dengan setitik biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung, banyak masalah. Apalagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak hanya itu, saya juga punya ayat
ayat Boleh. selalu saya Iya. sering lihat dan percaya, yaitu Ibrani 1 ayat Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Wah, luar biasa Bapak ini. Ibrani. Semoga setiap firman yang menjadi kekuatan buat Amin. Bapak Ferdinand juga boleh menjadi kekuatan buat seluruh pemirsa. Kita baca ya Bapak ya. Ibrani 11 ayat Ayat 1. 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Luar biasa ya Pak ya. Wah, Hakim luar biasa ya iman ini. Iya betul. Iman itu sesuatu yang kita tidak bisa. Segala sesuatu yang kita harapkan ya. Waktu itu saya sangat berharap akan jadi sekda. Tapi kan belum ada bukti. Iya. Bagaimana mungkin saya bisa memproklamirkan diri bahwa saya sebagai sekda Provinsi Papua Selatan. Tapi saya beriman dan percaya di dalam Ibrani 11 ayat 1. Luar biasa. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Amin. Jadi ayat ini sangat memberikan saya kekuatan yang dahsyat. Ya, dan saya selalu diarahkan untuk bersandar kepada firman. Amin. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang Belum kita tidak lihat. Belum kita lihat saja Tuhan sudah bisa memberitahukan kepada kita. Jadi ada satu lagi ayat kesukaan saya, yaitu di dalam 1 Samuel ayat 17. Boleh Pak ya, saya akan membantu membaca buat Bapak dan pemirsa ya Pak tentunya ya. 1 Samuel 17 ayatnya yang 45. 45 ya Bapak ya. Iya. Puji Tuhan. Kiranya setiap firman yang kita baca hari ini boleh menjadi kekuatan buat mereka juga ya Bapak ya. Ini ayatnya khusus. Jadi sebenarnya ayat ini berkaitan dengan ketika saya harus berhadapan dengan kontestan yang lebih hebat. Lalu saya ini siapa? Ayat ini menguatkan saya. Di dalam 1 Samuel ayat yang ke-17, pasal 17 ayatnya yang 45. Silakan. 1 Samuel 17 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Luar biasa. Jadi Bapak waktu itu mungkin dengan kemampuan yang sangat kecil dan sederhana, terbatas melawan mereka yang mempunyai segalanya ya Pak. Luar biasa, tapi Tuhan tetap membela Bapak ya. Luar biasa. Pak, kita lanjut Pak. Kira-kira apa yang menjadi visi dan misi Bapak setelah Bapak ini ditetapkan dan diangkat menjadi sekda di Papua Selatan Bapak? Apa kira-kira yang menjadi misi Bapak ini untuk ke depan ini? Ya. Terima kasih Bu Hakim. Bu Hakim ini luar biasa setelah membawa saya kepada sesuatu yang memberikan semangat kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya ya. Saya hanyalah debu tanah. Kadang-kadang sebagai manusia kita menyadari bahwa kita ini adalah debu yang dipakai Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan saya sebagai sekretaris daerah Provinsi Papua Selatan, itu sudah otomatis juga memberitahukan kepada saya bahwa saya hanyalah seorang pelayan, seorang hamba. Jadi saya memiliki misi yang sederhana, yaitu melayani dengan integritas, kebenaran dan kasih demi mewujudkan Papua Selatan yang sejahtera dan berkeadilan. Itu yang menjadi misi saya. Yang pertama-tama yang harus saya laksanakan adalah saya harus punya integritas. Integritas yang baik. Dengan integritas itu saya bisa melihat kebenaran. Di mana ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera, kemuliaan ya. Dengan misi saya ya kurang lebih ada 4 ya.
dengan visi saya itu melayani dengan penuh integritas. Lalu saya coba dengan misi saya, yaitu menselaraskan kebijakan dengan program pemerintah daerah. Tentunya dilandaskan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Ya, ini hal yang sangat penting. Tidak hanya itu juga, saya akan coba meningkatkan kualitas pelayanan publik yang orientasinya itu kepada kebutuhan masyarakat. Masyarakat kita di sana susah, Usahanya Pak ya. birokrasi yang sulit, pelayanan yang sering terhambat. Ya, saya berharap dengan misi saya ini akan kita bisa wujudkan 4 tahun dan 5 tahun kemudian. Juga membangun tata kelola pemerintahan yang transparan. Kalau sesuatu harus jelas, akuntabel, terukur, dan juga partisipatif. Semua orang kita ajak bersama-sama membangun. Ikut sama-sama berpikir untuk Papua Selatan yang lebih baik. Dan yang paling terakhir, saya punya kewajiban yang besar untuk mendukung penuh visi dan misi gubernur, wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, yang juga adalah turunan dari visi dan misi presiden itu Asta Cita. Presiden dengan visi misinya Asta Cita diturunkan kepada visi misi gubernur dan wakil gubernur, dan itu menjadikan sesuatu bagi saya untuk membangun Papua Selatan yang maju dan bermartabat. Luar biasa ya Pak. Kurang lebih itu. Ya. Jadi luar biasa. Bangsa Indonesia membutuhkan figur seperti Bapak yang misi dan visinya jelas, singkat, padat, tetapi berdasarkan oleh kasih dan firman Tuhan. Luar biasa. Kami berharap Bapak menjadi satu pemimpin di daerah sekalipun jauh ya Pak ya. Papua Selatan. Tapi ini boleh menjadi contoh buat provinsi-provinsi yang lain, di mana masa-masa Bapak menjabat boleh menjadi contoh. Satu lagi Bapak, terakhir ini Bapak, apa yang menjadi impian Bapak kepada bangsa dan negara kita selama Bapak mengemban tugas ini? Apa yang menjadi impian Bapak buat bangsa dan negara kita ini Pak? Sebagai warga negara yang mencintai negara tercinta ini, dalam Tuhan tentunya, saya mengimpikan Papua Selatan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berintegritas, jujur, dan melayani dengan sepenuh hati. Berbicara tentang melayani, berarti kita harus bisa merasakan pada titik terendah. Saya juga ingin melihat setiap kebijakan dan program pemerintah daerah didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, kasih, dan keadilan. Ya, kasih dan keadilan itulah yang membuat sebagai pribadi yang betul-betul mau menjadi hamba, biarlah itu yang menjadi sebuah impian kami. Betul. Saya hanya manusia biasa yang tidak punya apa-apa, debu tanah yang Tuhan pakai ya. Luar biasa. Ya, dengan impian-impian itu kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memeteraikan itu di dalam loh hati kita, sehingga apa yang kita laksanakan bisa berdampak pada masyarakat Papua Selatan, pada masyarakat Indonesia yang kita cintai ini, supaya Papua Selatan maju, Indonesia maju, menjadi bangsa yang besar dan kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Sekalipun Bapak sebagai seorang pemimpin, tapi memposisikan diri sebagai hamba, ini luar biasa dan ini patut dicontoh oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kita Bapak. Maaf Pak, satu lagi Pak, ternyata saya masih punya satu kerinduan lagi. Saya ingin ini tentang rohani spiritual kita ya Pak ya. Jadi pada saat Bapak menjalani semua proses ini,
Pernahkah Bapak mengalami mujizat yang terbesar yang Bapak rasakan selama Bapak menjalani proses ini? Selama saya menjalani proses ini, mujizat terbesar terlalu banyak. Ya, namun ada satu mujizat yang membuat saya benar-benar terharu. Adalah ketika gubernur menyampaikan sebuah ilustrasi atau hikayat. Hikayat gubernur itu kan pada saat proses pelantikan, yaitu tepatnya tanggal 14 Oktober tahun 2025 kemarin. Iya, yang kemarin. Jadi hikayat itu bercerita tentang ada sebuah sarang daripada Raja Wali yang sarangnya itu ada di sebuah pohon di atas gunung. Di samping pohon itu ada jurang yang sangat dalam. Tapi di bawah akar pohon daripada pohon besar itu ada ada ayam dan anak-anaknya di bawah. Ada sarang atau tempat ayam. Iya. Sarang untuk bertelur. Pokoknya ayam bertelur di bawah pohon itu. Bawah pohon. Tapi di atasnya ada Raja Wali. ada sarang Raja Wali dengan anak-anaknya. Ketika angin besar datang, salah satu daripada anaknya jatuh ke bawah dan bergabung dengan kelompok anak-anak ayam di bawah. Lalu seiring dengan waktu, anak-anak ayam tumbuh besar bersama dengan Raja Wali. Saudara-saudaranya Raja Wali di atas pohon juga sudah bisa terbang. Lalu si Raja Wali di bawah ini menyadari. Lalu dia melihat kok yang di atas terbang itu sama dengan saya. Nah, hikayat itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu yang membuat saya merasa Tuhan terlalu berpihak pada kami. Iya. Lalu hikayat itu menceritakan kepada saya tentang sesungguhnya kita adalah sama. Setiap manusia adalah sama. Iya. Waktu dan kesempatan. Lalu si Raja Wali yang bersama-sama dengan ayam, dia mulai curhat sama induk ayam. Kenapa saya berbeda? Kenapa saya nggak sama dengan saudara-saudara saya yang di atas? Lalu induk ayam bilang, kamu kan saudaranya, kamu kan bagian dari mereka. Gak mungkin. Lalu si induk ayam, si Raja Wali tidak menghiraukan. Lalu ditendanglah induk ayam ini. Induk ayam tendang si Raja Wali ke jurang. Lalu Raja Wali ini bisa terbang. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Mengajarkan kepada kita. Dan terbangnya ternyata lebih tinggi daripada teman-temannya yang di atas tadi. Itu yang membuat saya terharu dan itulah mujizat terbesar seorang pemimpin, Pak Gubernur, Pak Presiden yang memiliki hati yang luar biasa. Memberikan kami kesempatan. Izin Bapak. Ya. Luar biasa. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Memberikan kesempatan yang besar pada kami. Dan kami dikasih peluang bahkan dipaksa untuk berkompetisi. Sekalipun dengan segala keterbatasan. Dengan keterbatasan, ayo terbang. Kamu bisa terbang lebih tinggi lagi. Itu yang biasa. Membuat sebuah motivasi bahwa kita jangan pernah mengalah. Jangan pernah menyerah kepada keadaan. Berjuang. Berat ya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan membela kita. Amin. Ya, itu saja buat.
Puji Tuhan. Mohon maaf lagi atas segala sesuatu yang saya jadi terharu. Iya. Ya. Sangat luar biasa Pak Ferdinand. Ya. Ini adalah seorang contoh pemimpin Ya. yang benar-benar menurut saya dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Dengan segala keterbatasannya Tuhan angkat demikian rupa. Tapi Bapak tetap mempunyai hati yang rendah. Dan Bapak memposisikan diri sebagai hamba. Ini yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita. Biarlah Bapak melalui perbincangan kita kali ini, semakin hari semakin Tuhan membawa Bapak pada kebenaran demi kebenaran, kemuliaan demi kemuliaan, sehingga Bapak mempunyai dampak yang luas, bukan hanya di Papua Selatan, tapi di seluruh bangsa ini, di seluruh dunia ini, boleh menjadi satu dampak yang mempunyai nilai positif. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, jauh-jauh boleh berkenan di tempat kami. Saya sangat berterima kasih. Selamat berjuang, selamat memimpin di Papua Selatan. Kalau ada kesempatan saya akan berkunjung Bapak. Amin. Terima kasih. Siap, Tuhan Hakim. memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan. Tuhan. Selamat siang pemirsa. Inilah perbincangan saya dengan Bapak Sekda Papua Selatan. Tuhan, bagaimana Tuhan telah membawa beliau dari segala ketidakberdayaannya sampai beliau menjadi satu pemimpin daerah, Sekda daerah Papua Selatan. Namun dengan segala apa yang telah dicapai, beliau dengan segala kerendahan hati memposisikan diri sebagai hamba. Mari pemirsa dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, patut kita turut dan kita contoh teladan dari Bapak, seorang Bapak Ferdinand yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, dari yang tidak ada apa-apanya menjadi satu yang luar biasa, sehingga Bapak ini boleh menempati posisinya saat ini. Sampai di sini jumpa kita bersama saya Akim Oe dan Oe Podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.